Puji Tuhan, Salam, saudara-saudara yang kekasih, kita bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naif Semorang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berilah kami hikmat dan bijaksana-Mu ketika kami mendengarkan sabda-Mu, agar kami memahaminya dan kami kuat untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini adalah dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan 20. Saya membacakan kepada Bapak dan Ibu, demikian sabda Tuhan kepada kita. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan di dalam teks yang baru kita baca berbicara soal menegur sesama manusia. Tentu saja di dalam teks ini yang ditegur itu adalah seorang yang telah melakukan dosa. Bagaimana agar yang telah melakukan dosa itu dapat mengakui perbuatan dosanya, lalu dapat meminta pengampunan daripada Tuhan, dan juga dapat berbaikan dengan sesamanya manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal ini sangat penting bagi jemaat, terutama ketika teks ini dituliskan, yakni jemaat mula-mula yang ada di daerah Israel atau di sekitaran Yerusalem. Mereka memerlukan satu persekutuan yang kuat, persekutuan yang baik, persekutuan yang saling mengampuni dan saling mengasihi. Oleh karena itu, janganlah ada noda-noda dosa di dalam persekutuan itu. Orang yang berbuat dosa harus bersedia mengakui perbuatan dosanya, mengakui kesalahannya, dan orang yang telah dijahati bersedia untuk mengampuni sesamanya yang telah melakukan yang jahat kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, persoalan di tengah-tengah jemaat, sekalipun semuanya mendengarkan sabda Tuhan,
mendengarkan pengajaran Tuhan, tetapi boleh saja terjadi sesuatu peristiwa, kemungkinan atas kesalahpahaman, ketidakmengertian, kelemahan diri, atau juga keinginan-keinginan daging yang akhirnya menyeret seseorang itu untuk melakukan kejahatan atau melakukan kesalahan kepada sesamanya yang mungkin dia lakukan itu berdasarkan ketidaktahuan dirinya sendiri. Tetapi dia telah menyakiti temannya. Di dalam teks ini dikatakan supaya gereja, seseorang yang menjadi pemimpin gereja, pelayan gereja, seorang yang dituakan atau seorang yang terpanggil untuk melayani, maka dia harus mau menegur saudaranya yang telah berbuat dosa tersebut. Dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jadi sesuatu yang telah dilakukan, dosa yang diperbuat, jangan didiamkan. Jangan seolah-olah kita tidak mau tahu dengan itu. Jangan seolah-olah kita berpikir, biarlah itu dosanya. Biar dia menanggung kesalahannya. Atau lebih parahnya lagi, biar dia yang akan dihukum oleh Tuhan. Dan biar dia yang masuk ke dalam api neraka. Saudara-saudaraku, seorang yang baik tidak menginginkan saudaranya tinggal di dalam dosa. Seorang yang baik tidak akan membiarkan saudaranya tetap melakukan kejahatan. Seorang yang baik akan menolong saudaranya ketika saudaranya hidup di dalam dosa, agar orang tersebut boleh menyadari bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Itu sebabnya dikatakan supaya kita yang percaya kepada Tuhan harus mempunyai keinginan untuk menegur saudara kita yang berbuat dosa tersebut. Harus kita melakukan sapaan, komunikasi kepada orang yang berdosa tersebut agar dia tidak lagi melakukan dosa-dosa itu. Lalu Alkitab mengatakan, dia katakan demikian, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi yang pertama, Bapak dan Ibu, jikalau ada saudara kita yang telah berbuat dosa, hendaklah kita menegur dia dengan 4 mata. Artinya kita harus berhadapan secara pribadi dengan dia. Tidak ada orang lain di sana. Saya dan dia. Jadi yang ada adalah 2 orang manusia. Satu seorang yang menegur, satu lagi yang ditegur yang ada berbuat dosa itu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita mengetahui saudara kita berbuat dosa, kita bukan langsung memaparkan kepada orang lain, menggosip kepada orang lain, menjelek-jelekkan dia kepada orang lain. Sebab perbuatan yang demikian itu justru tidak menyelesaikan masalah. Alkitab mengajarkan agar kita menegur dia secara berduaan. Kita memanggil dia. Kita berkata kepada dia tentang kejahatan yang dilakukannya. Kita meminta responnya. Kita berharap agar dia menyadari yang dilakukannya itu salah. Dan kemudian dia mau
meminta pengampunan dari Tuhan dan dari orang yang telah diperbuatnya perbuatan-perbuatan jahat tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berbicara berduaan antara yang menegur dengan yang ditegur. Tentu ini maksudnya adalah agar yang ditegur itu tidak dipermalukan karena dia telah melakukan kesalahan, kejahatan. Kita menginginkan agar dia kembali ke dalam persekutuan jemaat. Ketika kita menegur, harapan kita bahwa dia akan mengakui kesalahannya dan cukup sampai di situ. Jadi kita tidak akan bawa lagi persoalannya kepada siapapun. Baik kepada orang ketiga, orang keempat, apalagi di tengah-tengah masyarakat umum. Kita tidak akan bawa persoalannya lagi. Persoalannya telah selesai sampai di situ. Sebab firman Tuhan mengatakan, jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Artinya, bahwa tugas daripada seorang yang menasihati orang yang melakukan kesalahan telah selesai. Karena orang yang telah melakukan kesalahan itu telah kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, setiap orang boleh melakukan kesalahan oleh karena keinginan daging yang tidak tertahankan. Tetapi setiap orang juga boleh untuk kembali kepada Tuhan, menyesali segala dosa-dosanya. Oleh karena itu, seorang yang baik, seorang yang beriman, dia harus mempunyai keinginan menegur orang yang bersalah itu, orang yang berdosa itu, agar orang yang berdosa itu akhirnya menyadari dosa dan kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita berharap bahwa komunikasi yang semacam itu akan menyelesaikan permasalahan sampai di situ saja, sehingga tidak berkembang keluar dan orang lain memberikan opini yang berbeda, memberikan tafsiran yang berbeda, apalagi sampai memberikan penghakiman kepada orang yang bersalah tersebut. Memberikan stigma sebagai orang yang berdosa kepada yang bersalah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, panggilan untuk melayani orang yang berdosa, panggilan untuk menasihati orang yang telah melakukan kesalahan, ini sangat penting dilakukan oleh satu persekutuan, satu jemaat, satu gereja. Gereja harus dapat memahami bahwa memang setiap orang kadang-kadang dapat lemah dan melakukan kejahatan, sehingga orang tersebut akhirnya terseret dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi gereja harus dapat memberikan pelayanan kepada orang tersebut. Jadi bukan mengabaikannya, atau juga bukan membawanya ke ranah umum, atau juga memberikan kepada dia satu predikat sebagai orang yang berdosa yang selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana jikalau orang yang berbuat dosa itu tidak mau mendengarkan orang yang menasihatinya? Bagaimana jikalau dia tetap berkeras dengan kesalahannya itu, dengan perbuatannya itu, seolah-olah dia merasa tidak bersalah dan tidak berdosa, padahal dia telah melakukan kejahatan itu? Bagaimana dengan orang tersebut jika tidak mau mengakui secara berhadapan dengan orang yang menegur, yang menasihati? Bapak, Ibu, saudara-saudara, Alkitab mengatakan, jika ia tidak mendengarkan engkau,
bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan lagi. Jadi ada tindakan yang kedua. Jikalau dia tidak mau mendengarkan nasihat itu, tidak mau mengakui sebuah kesalahan, dan tidak mau diperbaiki, kita harus memanggil jemaat untuk menjadi saksi. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Dan mereka itu akan mendengarkan kesaksian daripada orang yang berbuat dosa tersebut. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, 2 dan 3 orang ini juga adalah orang yang mempunyai keinginan mendengarkan dengan baik. Jadi bukan untuk menghakimi, tetapi mendengarkan dengan baik. Yang kedua, 2-3 orang saksi ini pun paling tidak dia harus mengetahui duduk persoalannya. Apa yang terjadi, peristiwa apa yang sedang dibicarakan ini. Agar dia pun dapat berkata hal-hal yang baik untuk menegur orang yang bersalah tadi. Saudara-saudara, kita membawa 2-3 orang saksi bukan untuk menekan, memperberat, dan memperburuk situasi daripada orang yang berbuat dosa tadi. Tapi justru kita, agar orang yang bersalah tadi semakin menyadari kesalahannya. Sebab 2-3 orang saksi tadi telah memberikan kepada dia pandangan tentang kebenaran, tentang sesungguhnya yang terjadi, tentang sesuatu yang baik yang dia harus lakukan, tentang sesuatu yang dia harus kembalikan kalau dia telah melakukan hal yang jahat tersebut. Jadi 2-3 orang saksi ini adalah orang yang tulus hatinya, yang memang berkeinginan agar orang yang bersalah tadi dapat kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pelayanan yang demikian tentu haruslah merupakan pelayanan yang utama bagi gereja untuk mendukung persekutuan yang baik agar di gereja tersebut setiap orang boleh saling mengasihi. Jadi 2-3 orang saksi ini pun dihadirkan untuk memberikan kasihnya, memberikan perhatian, memberikan bimbingan, memberikan kebenaran agar orang yang bersalah tadi itu memahami dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku, kiranya ketika 2-3 orang saksi itu diikutkan, kita berharap bahwa orang yang bersalah tadi atau orang yang berdosa tadi akhirnya memahami bagaimana dirinya yang telah melakukan kesalahan itu. Dan akhirnya dia juga mau minta pengampunan daripada Tuhan. Dan dia menjadi orang-orang yang berada di sekitar kasih Kristus dengan sungguh-sungguh ada di persekutuan itu melayani Kristus. Tapi bagaimana jika tidak? Meskipun sudah ada 2-3 orang saksi, tetapi dia tidak mau mendengarkan mereka. Dikatakan di sini bahwa jika demikian, bawa sajalah dia kepada jemaat. Katakan kepada jemaat, dia telah melakukan dosa. Dia telah melanggar kehendak Allah. Dia sudah orang yang tidak mengenal Allah oleh karena tidak mau ditegur dan dinasihati meskipun sudah kedapatan bersalah. Katakanlah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Pandanglah dia juga seperti pemungut cukai. Saudara-saudara, istilah yang dikatakan tidak mengenal Allah atau tidak orang yang memahami tentang
keberadaan Allah, ini adalah orang-orang yang tidak tahu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Demikian juga dikatakan sebagai pemungut cukai, oleh karena dia selalu melakukan penipuan-penipuan dan selalu bersifat egois, mementingkan diri sendiri. Jadi orang yang tidak mau dinasihati, katakanlah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, dan dia adalah orang pemungut cukai yang tidak mau mengenal kebaikan Allah dan selalu mencari kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, menegur itu adalah untuk menarik saudara kita dari lembah dosa, dari lembah kesalahan, untuk kembali ke dalam persekutuan. Di dalam persekutuan jemaat mula-mula, kebersamaan ini paling utama, paling penting, sehingga ketika ada seorang jemaat yang melakukan kesalahan, maka sesungguhnya setiap orang yang berada di dalam persekutuan itu harus berpikir bagaimana menarik orang yang berdosa tadi untuk kembali ke jalan yang benar. Persekutuan yang baik adalah persekutuan di mana kita tidak membiarkan orang yang bersalah tetap di dalam kesalahannya. Persekutuan yang indah itu adalah apabila kita sama-sama menginginkan supaya setiap jemaat dapat kembali ke jalan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita mementingkan suatu etika hidup di gereja, supaya gereja kita juga dapat menjadi berkat dan contoh kepada dunia, bahwa di gereja kita ada pengembalaan kepada jemaat yang jatuh di dalam dosa. Kita perlu membuat suatu gereja yang peduli terhadap anggota jemaat, di mana kita perlu melihat di jemaat-jemaat selalu akan ada orang yang jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, gereja harus menjadi juru damai. Gereja harus mempersiapkan para konselor-konselor yang menjadi juru damai, yang memberikan bimbingan kepada orang yang berdosa agar dia kembali ke jalan Tuhan. Gereja harus melihat secara objektif tentang setiap persoalan-persoalan yang dialami jemaat, agar gereja dapat memberikan kasih dan pengajaran dari Kristus untuk mereka tetap tinggal di dalam persekutuan itu. Gereja haruslah menjadi tempat di mana orang dapat memahami tentang kebenaran daripada Allah, tentang pengampunan daripada Allah, tentang persekutuan yang indah, sehingga saling tegur itu sangat penting dilakukan di gereja. Setiap orang Kristen harus mengasihi sesamanya, dan ketika ada seseorang yang hidup di dalam dosa, hendaknya kita respect untuk memperhatikannya. Kita respect untuk memberikan percakapan, konsultasi, pembicaraan bagaimana agar dia kembali ke jalan yang benar. Gereja tidak boleh diam. Gereja harus menjadi juru damai agar di dalam gereja terjadi damai yang sebenarnya. Tuhan kiranya memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan sabdamu pada kami pada saat ini. Biarlah kiranya gereja terus menjadi juru damai yang memperdamaikan satu sama lain jikalau ada di antara jemaat yang mengalami satu kesalahan, satu dosa yang besar, agar setiap jemaat dapat mengakui kesalahannya ketika dia melakukan dosa dan kejahatan, dan dia dapat kembali kepada Allah dan menjadi hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.